masuk. Sudah di dalam semua? Sudah, Pak. Oke, selamat siang. Siang. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Siapa yang buat doa? Abigail, Pak. Oke, Abigail, silakan. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan yang sudah membaik, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Tuhan, berkatilah kami sementara kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya juga Tuhan memberi kesabaran kepada guru kami agar mereka mampu mengajar kami dengan baik. Hanyalah doa anakmu kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Santo Thomas Aquinas, Santo Yohanes Bosco, Bunda Maria, Terima kasih Abigail. Jawab Pak ya. Nah, itu. Jawab ya. Apa kabar kalian? Baik. Nah, kok ada 3-0 ini? Siapa yang hadir? Sekretaris. Kenapa satu di sekretaris? Udah tahu di kelasnya kan? Oke, baik. Nah, mudah-mudahan mereka lekas semua bisa bergabung dengan kita. Nah, baik, saya akan mulai pembelajaran kita. Nah, saya awali dengan memberikan motivasi. Nah, di era global saat ini, kita tidak terlepas dari teknologi. Teknologi sangat mempengaruhi kehidupan kita baik dalam pembelajaran, pekerjaan, maupun aktivitas kita lainnya. Apalagi saat ini dalam perkembangan zaman, kita kalau mencari sesuatu sudah berhubungan dengan AI yang dulunya Google, kita gunakan AI. Nah, hari ini kita mempelajari tentang ini. Nah, baik, untuk ini mohon semangatnya kita buat yel-yel sekolah kita ya. Student fokus satu hebat. Nah, baik, untuk pembelajaran kita sebelumnya adalah apa pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Berpikir Berpikir. Nah, sekarang akan kita sebelum kita lanjut, saya tanyakan apa itu berpikir komputasional. Ada yang tahu? Oke, silakan Jennifer. Berpikir komputasional adalah konsep berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan solusi inovatif yang berkaitan dengan teknologi komputer. Oke, terima kasih. Nah, itulah yang merupakan pengertian berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Udah pernah mendengarkan coding dan kecerdasan artifisial ini? Sering disingkat dengan KKA. Pernah mendengar? Lupa. Oke, baik. Hari ini akan kita pelajari. Tapi sebelum kita masuk, saya ingin bertanya dulu. Pertanyaan pemantik yang pertama, pernahkah kalian menggunakan Google Map, YouTube, atau Facebook di handphone? Pernah? Pernah, Petra? Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana aplikasi tersebut bisa mengetahui kebutuhan penggunanya? Ada yang tahu? Misalnya contoh Google Map.
Dari sini mau saya arahkan kepada bulan. Nah, saya arahkan kepada bulan. Nah, itu nanti kan tertera dari mana jalannya, dari mana waktunya, dan berapa jauh jaraknya. Dari situ kita tahu. Nah, itulah kira-kira AI. Itu kita didapatkan dari mana? Dari data dari orang-orang yang pernah pergi ke padang bulan, baru pernah ke sini, dan mungkin ada alat, misalnya ada mobil Google yang mengetahui lokasi semua di jalannya. Jadi ada mobil yang mempunyai GPS untuk merekam semua perjalanan itu. Oke, nah baik. Sebagai bermakna, kalian perhatikan ke depan, peserta didik memahami bahwa coding merupakan dasar kerja sistem kecerdasan artifisial, dan AI hadir untuk membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Di penggunaan AI pun yang sedang digunakan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, sebagai persepsi atau penguatan diri kalian, saya putarkan sedikit video singkat. Sama-sama ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Irobo Robotic School. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana AI membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu AI? AI adalah mesin komputer yang sangat pintar. Mereka bisa belajar dari hal-hal yang mereka lihat dan dengar, seperti halnya kita sebagai manusia. Mereka bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan dan bahkan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Ternyata AI ada di mana-mana loh. Mereka bisa menjadi asisten virtual kita yang membantu menjawab pertanyaan, atau mereka bisa mengemudi mobil tanpa sopir. Bahkan, AI juga bisa membuat permainan video yang seru untuk kita mainkan. Di MGZ UAI, ada tim peneliti yang menciptakan AI yang bisa meniru tulisan tangan kita. Mereka membuat AI yang bisa belajar gaya tulisan kita dan menulis seperti kita. Ini bisa membantu banyak orang yang kesulitan menulis dengan tangan mereka sendiri. Jadi teman-teman, mari kita gunakan AI dengan bijaksana. Mereka adalah alat yang hebat untuk membantu kita, tetapi kita juga harus ingat untuk menggunakan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir. Saya harap kalian belajar banyak tentang AI hari ini. Jangan lupa untuk berbagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, saya minta sama-sama kita membacakan tujuan pembelajarannya. Saya harap nanti barisan itu duluan ya. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, maka nanti Anda bisa menjelaskan apa pengertian coding itu dan kecerdasan artifisial intelligence itu. Dan yang kedua, barisan ini, Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. yang ketiga, sama-sama Peserta didik mampu menjelaskan hubungan coding dengan AI secara sederhana. dan yang keempat saya sendiri ya. Yang keempat, Anda diharapkan menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita awali, kita ice breaking dulu. Siapa kira-kira yang bisa mimpin ice breaking? Diri. Kadang-kadang gini dulu kan? Gini. Dah. Nah, jadi
Yang kedua, asik. Yang ketiga dan keempat itu kalian colek aja kalau kalian itu terserah itu kalian mana. Kalau kalian colek enak-enak atau nggak enak apa? Oke? Oke, baik. Oke. 2. Sekali. 1. Ya, bentar aja nih. 2. Asik. 2 lagi. Asik. 2 lagi. Asik. Makasih ya. Silakan duduk. Oke. Kita lanjut karena sudah dibuat sediaan kita relax dengan SPG yang diberikan, maka kemarin Anda sudah mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Aku Pintar untuk menentukan di bagian mana cara pembelajaran. Cara pembelajaran itu ada 3 kemarin di situ, ada yang pembelajaran visual, ada kinestetik, dan ada auditory. Nah, berdasarkan itu Anda juga sudah mengirimkan Anda berada di mana pembelajarannya. Untuk itu saya minta kepada kalian masuk sesuai dengan kelompok visual, auditory, atau kinestetik. Silakan. Sudah berdasarkan kelompoknya? Apa itu coding? Nah, coding itu proses menuliskan instruksi atau perintah menggunakan bahasa tertentu. Jadi untuk membuat coding ini ada bahasa-bahasa, ada bahasa Java, ada C++, dan banyak lagi untuk mengatur atau membuat bahasa-bahasa pemrograman dan dijalankan sesuai dengan keinginan. Maka dalam membuat pemrograman ini harus tahu kita tujuannya, tahu kita rencananya, apa masalahnya harus direkam, oke? Supaya tahu kita tujuannya apa, hasilnya. Nah, apa hasil yang terjadi itu sesuai dengan yang kita inginkan, tidak boleh tidak sesuai dengan inginkan. Paling tidak program itu diinginkan semua orang supaya banyak menyukai. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi game, termasuk juga alarm. Nah, misalnya aplikasi, bagaimana supaya orang bisa menggunakannya, enak menggunakannya atau user friendly namanya. Kira-kira seperti itu. Demikian game. Game juga dibuatkan, ada juga ditujukan untuk siapa? Apakah anak-anak, remaja, dewasa atau orang tua? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada tujuannya. Nah, berikut alarm juga termasuk membuat kodenya. Coding itu untuk menentukan alarm, kapan berbunyi, kapan tidak berbunyi. Itu contohnya untuk coding. Dan untuk membuat coding ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu contohnya ini menyalakan HP. Bagaimana algoritma menyalakan HP? Contoh Anda lah, sering menyalakan handphone. Kira-kira apa langkah-langkahnya menyalakannya? Siapa yang tahu ya? Langkah-langkah menyalakan handphone, menghidupkan handphone. Bagaimana menghidupkan handphone? Kalau dia pada dari posisi off Pak, harus ditaruh tombol powernya sampai muncul logo handphone yang baru itu, nanti dimasukkan password. Nah, oke, ya, itu salah satunya. Yang pertama sekali boleh saya katakan gini, pastikan handphone mempunyai baterai. Oke, baru tekan tombol power. Bisa jadi beberapa detik, ya kan? Nah, setelah itu kita menunggu. Nah, pas menunggu mau masuk ke handphone, minta password seperti yang ini. Password ini bisa bentuk teks dan bisa apa? Wajah kita kan. Kenalan wajah.
Nah setelah itu baru bisa kita gunakan. Nah, itu algoritma langkah-langkah. Contoh bagaimana membuat teh, ada langkah-langkahnya dong. Misalkan brand membuat gula, misalnya kopi buat kopinya, baru tumpahkan airnya, panas tapi ya, dan air dingin. Itu nggak jadi kopi nanti, susah dia jadi kopi ya, nggak larut atau susah larut. Oke? Nah, berikutnya pengertian kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Kemampuan komputer atau sistem untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, jadi artificial ini meniru kecerdasan manusia. Ditiru. Kalau kecerdasan artificial ini bisa menyimpulkan, bisa memutuskan sesuatu gitu loh. Saatnya jam Membuat tindakan berdasarkan apa? Bisa berdasarkan data, bisa mengenali pola, bisa mengenali pola seperti handphone tadi. Nah kalau handphone tadi kan kalau kita bawa wajah orang kan nggak masuk kita, harus wajah kita. Nah, dan membuat keputusan sederhana. Nah di YouTube pun ada. Kita membuka YouTube atau TikTok. Kalau saya buka YouTube saya, kamu buka YouTube, sama nggak isinya? Ya, halaman-halaman. Berbeda-beda, bisa jadi di saya misalnya musik rock, misalnya tampilannya gitu loh, atau yang kemungkinan muncul. Bisa misalnya di si Gabriel, lagu anak-anak, contoh. Ya kan? Bisa misalnya Abigail karena dia tadi buat doa, lagu kerohanian semua. Dan tergantung, oke? Dan selanjutnya, oke? Termasuk Google Map dan Face Unlock. Next, apa hubungan coding dan AI? Nah, coding tadi itu instruksi yang dibuat manusia. Sedangkan AI, sistem yang bekerja menggunakan coding dan data. Jadi AI ini membutuhkan coding dan data. Nah, tanpa coding AI tidak bisa bekerja. Dengan coding yang baik, AI dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah. Nah, ini hubungannya coding dengan AI secara singkat. Oke, next. Dalam penggunaan AI juga ada etika. Dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Antara lain, tidak menyalahgunakan AI untuk menipu. Nah, banyak itu sekarang. AI ini kan bukan menipu, saya bilang ya, mungkin kita membuat acara, kita masukkan teks, tapi jadi suara orang yang muncul berdasarkan teks itu. Oke. Misalnya membuat acara kan, penampilan pertama, misalnya kan kayak di TV, ada itu kan, itu menggunakan AI. Next. Tidak menjadi jawab akan mempermahankan yang ini yang mungkin terjadi ya. Untuk kita mungkin nggak saya bilang semua atau selalu tidak. Nah, kita mencari jawaban langsung dari copy paste selesai tanpa memasukkan pendapat kita. Oke, next, menggunakan AI sebagai alat bantu belajar bukan pengganti berpikir. Nah, ada pernah saya lihat siswa hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pun ke kawannya tidak kata-kata dia sendiri. Dia malah mencari di AI. Jadi yang dia gunakan adalah perasaan AI untuk mengucapkan ulang tahun ke kawannya. Ada itu kan? Kemarin tahun baru Madu Hatta pun dicari sendiri AI. Oke? Nah, ada juga sekarang ini membuat lagu dituliskan perasaannya, di enter keluar share-nya. Oke. Ada keluar share-nya, masukkan dia lagi aplikasi AI untuk membuat musik selesai. Saya baru-baru ini membuat seperti itu. Ya, tapi saya ganti teksnya dong. Bukan mentah-mentah dari AI. Apalagi lagunya bahasa Batak. Oke. Nah, yang jadi persoalan yang harus Anda lakukan hari ini dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, mengapa aplikasi seperti YouTube bisa merekomendasikan video sesuai minat kita? Kenapa? Ketika kita mencari sesuai di YouTube kata-kata
atau lagu yang muncul adalah sesuai minat kita. Kenapa itu terjadi? Ini yang menjadi permasalahan yang harus Anda bahas berdasarkan kelompok visual, kinestetik, dan auditori. Oke, dan yang kedua, bagaimana itu mengetahui video apa yang ingin kita tonton selanjutnya? Pernah tak nonton membuka lagu? Kira-kira lagu berikutnya muncul. Oke, kenapa lagu itu yang muncul? Kenapa nggak lagu lain gitu loh? Oke, kenapa harus itu gitu? Nah, ini yang kalian bahas. Nah, inilah jadi permasalahan yang harus kalian selesaikan berdasarkan kelompokan. Maka saya akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok ya. Mana kelompok visual? Kelompok visual. Nah, jadi gunting aja, gunting loh, disusun rapi ya. Nah, kalau kalian mendengarkan dan menggunakan itu kan, oke, itu ya. Misalnya kan tadi kan pertanyaannya mengapa aplikasi seperti itu bisa merekomendasikan video sesuai minat kita? Nah, itu ya. Karena tadi itu berbeda-beda, ada yang itu saya dan itu Anda. Kenapa berbeda isinya? Berarti minat kita berbeda. Ya. Gimana Maria? Paham kira-kira apa yang dimaksud? Oke. Glenn, namanya ya, saya Glenn. Kalau mereka kan yang sorry itu, nah, jelaskan ya. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sistem rekomendasi itu bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data aktivitas pengguna menggunakan AI, kemudian menghasilkan rekomendasi video yang sesuai dengan minat pengguna. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Itu. Nah, berikutnya dari kelompok Ines auditori. Ada permintaan auditori ya, silakan. Jadi informasi yang dikumpulkan itu aktivitas pengguna adalah kita mengumpulkan informasi seperti riwayat video tonton, durasi nonton, video yang sudah terlay, pencarian hubungan, serta channel yang sering ditonton. Durasi menonton menunjukkan tingkat ketertarikan pengguna terhadap suatu video. Semakin lama durasi menonton, semakin besar kemungkinan pengguna menyukai topik tersebut. Peran AI dalam mengelola data pengguna.
AI berperan untuk menganalisis dan mempelajari data aktivitas pengguna agar dapat mengenali pola minat dan kebiasaan pengguna. Cara AI menentukan video rekomendasi. AI membandingkan data pengguna dengan data pengguna lain yang memiliki minat serupa, lalu memilih video yang paling sesuai untuk direkomendasikan. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan yang dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem rekomendasi YouTube menggunakan AI untuk mengelola data aktivitas pengguna, mengenali pola minat, dan menampilkan video yang sesuai dengan ketertarikan pengguna. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, berikutnya Ines Retik. Jadi perkenalkan kami dari kelompok auditori. Berdasar permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, kami mencapai hasil diskusi kami. Jadi yang memulai adalah Jennifer. Tampilannya boleh. Ada beberapa tahapan yang diikuti kami dan setelah kami membuatkannya, yang pertama itu pengguna menonton video. Kami menonton video. Yang kedua, YouTube mengumpulkan data aktivitas pengguna. Kami mencari video tersebut terlebih dahulu menggunakan mesin pencarian yang ada. Yang ketiga, AI menganalisis pola pengguna. Setelah kami menonton beberapa video yang sudah kami cari, AI akan mengenali pola kami dalam beberapa video tersebut. Yang keempat, AI mempelajari minat pengguna. Setelah itu, yang kelima, YouTube menampilkan rekomendasi video. YouTube akan menyarankan beberapa pemutaran berikutnya untuk hasil pencarian selanjutnya. Pengguna menonton dan memilih video. Kedua, sistem AI menganalisis data dan menentukan minat. Dan yang ketiga, YouTube menampilkan rekomendasi video. Bagaimana kesimpulan akan dibacakan oleh Victor? Jadi kesimpulannya itu, sistem rekomendasi YouTube bekerja dengan mengumpulkan data aktivitas pengguna, menganalisisnya menggunakan AI, lalu menampilkan video yang sesuai dengan minat pengguna. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Kelompok kinestetik, kelompok yang ketiga. Nah, baik. Nah, dari presentasi kalian sudah belajar dari beberapa kelompok tadi bagaimana artificial intelligence menentukan atau merekomendasikan video sesuai dengan minat kita. Makanya tadi saya katakan kita mempunyai masing-masing YouTube, tapi tampilan pertama video itu berbeda-beda apa yang disesuaikan dengan minat kita. Itu berawal dari apa yang kita lakukan sebelumnya, yaitu data. Oke, nah itu sebagai penguatan. Nah, berikutnya ada refleksi pembelajaran dari kita, dari kalian sebelum kita tutup. Refleksi pembelajaran. Oke, silakan. Yang pertama dari Maria. Melalui pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa kecerdasan artifisial atau AI bekerja berdasarkan data atau aktivitas pengguna dengan mengamati gambar ataupun visual, mendengarkan penjelasan auditori, dan menyusun serta mempergerakan alur kerja kinestetik. Saya menjadi lebih mudah memahami cara kerja sistem rekomendasi dari YouTube. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Maria. Yang kedua ada tadi siapa? Victory. Oke, silakan Victory. Pembelajaran dengan tiga cara ini membantu saya mengenali bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, namun semuanya dapat saling melengkapi. Saya juga menyadari bahwa AI tidak bekerja secara acak, melainkan mengikuti langkah-langkah atau algoritma yang jelas. Itu saja. Oke, terima kasih Victory. Berikutnya, oke, Gabriel, silakan. Dari kegiatan ini saya belajar untuk tidak dalam menggunakan teknologi karena setiap aktivitas digital yang saya lakukan dapat mempengaruhi hasil yang diberikan oleh sistem AI. Pembelajaran ini menambah wawasan saya tentang coding AI dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
terima kasih Gabriel. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, dari pembelajaran hari ini saya akan mengirimkan post test yang bisa kalian kerjakan. Saya kirimkan nanti melalui WA kelas kita ya. Oke. Nah, baik. Sebagai kesimpulan, ada kesimpulan dari kita? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Pilih. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tentang sistem rekomendasi YouTube telah membantu kami para peserta didik memahami bahwa kecerdasan artifisial atau AI bekerja berdasarkan data dan aktivitas pengguna. Melalui kegiatan visual, auditori, dan kinestetik, peserta didik mampu memahami alur kerja AI secara bertahap, mulai dari identitas pengguna, pengumpulan data, proses analisis, hingga munculnya rekomendasi video. Oke, tepuk tangan untuk pilih. Nah, baik. Kesimpulan kalau dari Bapak, yaitu kemampuan memahami masalah, memecahkan masalah, dan menyusun langkah-langkah dan melihat hubungan sebab akibat. Semoga pembelajaran hari ini semakin kedepannya kita bijak menggunakan teknologi, menyadari bahwa AI bekerja berdasarkan data dan perilaku data yang kita cari sehari-hari. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, dan untuk pertemuan kita berikutnya kita masuk tentang coding. Nah, sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita berdoa. Dua penutup. Siapa dua penutup? Oke, silakan. Tuhan, puji syukur dan panjatkan kepadamu karena Kau telah memberikan kami dari awal mulai. Adalah doa anakmu dan carinya itu Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk Thomas Aquinas, untuk Yohanes Bosco, Bunda Maria, Oke, baik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati dan ayo